Yo semuanya semoga sehat selalu ya. Amin. 101. Namun bukan cuma itu yang membuat Geraldian terkejut setengah mati. Informasi bahwa Herlan terlibat dalam skenario membuat Elf Corps Group hancur sudah Geraldian tebak sebelumnya. Lelaki itu pasti bertindak menjatuhkannya secara perlahan. Bunga-bunga yang Geraldian buang setiap hari merupakan alasan kenapa Herlan tega menjatuhkannya. Apa kamu punya masalah dengan dia? Ada. Laki-laki itu sudah lancang mengganggu perempuan milik Geraldian, dan Geraldian sudah sangat benar dengan memukuli wajah lelaki sialan itu tempo lalu. Reynolds mengangguk. Tahu ini bukan waktunya mencecar Geraldian. Tapi Geral, ada berita panas lagi tentangmu. Berita? Tanya Geraldian mengernyit. Lebih tepatnya berita buruk, tekan Reynolds serius. Dan apa itu? Nyawamu sekarang berada di daftar pertama para pembunuh bayaran, jawab Reynolds. Ada orang entah siapa menghargai nyawamu 2 miliar, Geral. Apa? Petik Geraldian melotot terkejut. Ya Geral, kamu tamat sekarang. Aku tidak tahu siapa dalang di balik sayembara yang merebutkan kepalamu ini, tapi kalau ini ada hubungannya dengan Herlan, aku memperingatimu untuk menghindari masalah dengannya, Geral. Minta pengampunan padanya, hilangkan egomu, ini demi kebaikanmu. Geraldian menatap manik Reynolds sama tajamnya seperti lelaki itu menatapnya. Tidak, ucap Geraldian tegas di dalam benaknya. Dia tidak akan menghindari masalah dengan Herlan. Tidak akan pernah selama Miranda lah yang menjadi objek masalah dirinya dengan Herlan. Miranda adalah pusat hidupnya, poros hidupnya, yang tanpa kehadirannya Geraldian hanya serpihan abu yang tak berguna. Dengarkan ucapanku Geral, hindari masalah sekecil apapun dengan Herlan. Dia berbahaya, kita sama-sama tahu kalau dia sangat ambisius. Namun jika demi keselamatan nyawanya sendiri, apakah Geraldian siap meninggalkan Miranda? Keselamatan Geraldian juga berpengaruh dengan keselamatan Miranda dan Array. Siapkah Geraldian berpisah dengan Miranda untuk kebaikan semuanya? Miranda sedang memindai berkas-berkas yang masuk untuk Geraldian saat ponselnya yang dia simpan di atas meja bergetar. Disusul nada dering The Chainsmokers Family yang Miranda setel sebagai lagu yang menandakan panggilan. Dari siapa ya? Tanya Miranda mengernyit, memutuskan meninggalkan berkas lalu mengambil ponselnya. Kalau sedang di kantor begini, biasanya cuma via pesawat telepon orang-orang menghubungi. Dan memang biasanya hanya urusan pekerjaan, bukan personal. Nah kali ini lain sekali, via ponsel pribadi miliknya berarti bukan masalah kerjaan. Pandangan Miranda melahap nama kontak di layar. Pak Dylan, kenapa mantan atasannya itu menghubunginya? Tumben sekali, via telepon pribadi lagi. Ya halo Pak Dylan, sapa Miranda. Halo, Miranda. Dylan balas menyapa ramah. Ada apa ya, Pak? Tumben menghubungi saya. Tanya Miranda pelan. Dengan nada suara senormal mungkin tanpa dibumbui penasaran berlebihan atau barangkali nada judes karena pekerjaannya diganggu. Kamu di kantor? Iya, jawab Miranda mengernyit bingung. Ditanya alasan menelepon malah balik bertanya, di luar konteks lagi. Ada Geraldian? Tanya Dylan lagi. Oh urusan Geraldian toh, gumam Miranda menyadari kebodohannya berpikir Dylan menghubunginya karena lelaki itu sedang tidak ada pekerjaan alias kurang kerjaan. Mereka cukup dekat soalnya ketika satu kantor. Dia sedang keluar, Pak. Ada yang mau disampaikan. Gini Mir, aku dengar dari berita Elf Corps Group sedang turun. Sebagai teman Geraldian aku berusaha mencarikan dia bank bagus buat mengajukan pinjaman. Biasanya susah mendapat bank yang menawarkan pinjaman di situasi seperti itu dan syukurnya aku dapat bank itu sekarang, terang Dylan. Nama banknya Haru, aku akan mengirimkan kontak teleponnya agar Geraldian bisa langsung menjadwalkan pertemuan. Benarkah? Itu berita yang sangat bagus buat Pak Geraldian. Terima kasih, Pak Dylan, timpal Miranda dengan nada tulus. Aku hanya membantu karena prihatin, jelas Dylan. Terima kasih, Pak. Oke. Tolong jangan lupa sampaikan ya. Pinta Dylan. Siap, Pak. Oke, aku tutup. Sambungan lalu ditutup dan Miranda tidak bisa menahan diri untuk mendengus. Seriously, dia baru tahu loh kalau Geraldian sedang mengajukan pinjaman dana ke bank-bank besar. Apa Elf Corps Group benar-benar di ujung tanduk? Tapi kenapa Geraldian tidak cerita? Ini sangat menyakitkan, mengetahui beban yang dipikul Geraldian sendirian tanpa mau berbagi. Tapi terlepas dari lelaki itu yang memutuskan menutup diri, bukankah informasi dari Pak Dylan adalah berita bagus? Ya, tidak ada salahnya Miranda tidak melebih-lebihkan permasalahan sekecil ini. Ini saatnya dia bersyukur. Lalu ponselnya bergetar oleh pesan masuk.
Panjang umur, orang yang sedang Miranda pikirkan muncul di layar sebagai orang yang memberi pesan. Geraldian, turun ke kafe bawah, ada yang ingin aku bicarakan. Geraldian, penting. Kenapa? Sepenting apa memangnya sampai Geraldian harus menekankannya di pesan daring? Miranda segera membalas. Miranda, oke. Lalu perempuan itu turun dari meja kerjanya menuju lift. Di lantai bawah Geraldian sudah menunggunya. Senyum perempuan itu mengembang kemana-mana. Geraldian punya sesuatu yang penting untuknya, maka Miranda juga punya sesuatu yang penting. Bantuan Padilan, yang Miranda tebak pasti membuat Geraldian senang minta ampun. Ya, ini akan jadi pertemuan paling mengesankan. Saling berbagi hal penting. Mau kemana, Mbak Miranda? Bahagia sekali tersenyum sepanjang jalan. Halo Gali, iya aku sedang senang, timpal Miranda melenggang melewati office boy yang sedang menyapu itu. Namun semua ekspektasi yang Miranda bangun sepanjang jalan harus lebur oleh mata berkaca milik Geraldian. Ah, barangkali matanya lebih berkaca-kaca sekarang, atau barangkali Miranda sudah terisak-isak. Tapi Miranda tidak menyadarinya, dia hanya merasa pipinya basah oleh sesuatu yang ia kira air mata. Tidak pernah terpikirkan sedetik pun kalau hal penting yang akan Geraldian sampaikan begitu mengerikan. Siapa? Desis Miranda. Apa? Tanya balik Geraldian. Siapa yang tega ingin membunuhmu? Isak Miranda. Coba bayangkan berada di posisi Miranda. Melihat Geraldian terluka saja dia turut merasakan kesakitan, apalagi membayangkan ada banyak pembunuh bayaran sedang mengatur rencana membunuh Geraldian. Miranda ingin menjerit sekuat tenaga, sampai pita suaranya putus dan dia bisu selamanya. Kenapa semesta kejam sekali? Aku tidak tahu, jawab Geraldian. Bisnisku hancur sekarang dan ada orang yang berniat membunuhku. Apa kamu menyesal mengenalku? Menyesal? Are you stupid? Bentak Miranda menipiskan bibirnya. Aku sama sekali tidak menyesali pertemuan kita Geral. Kamu adalah hal yang aku syukuri sekarang. Tapi karena aku kamu dalam bahaya. Dengar ya Geral, sehancur apapun kamu, semiskin apapun kamu, nanti aku akan tetap ada di samping kamu. Lirih Miranda bersungguh-sungguh. Sekalipun nanti aku mati dan tidak kembali. Tanya Geraldian lirih, menanggung banyak kesakitan yang menumpuk di dalam sanubarinya. Dan Miranda tidak menjawab, karena nyatanya pertanyaan itu lebih sulit dibanding pertanyaan CPNS sekalipun. Apa kamu bisa menjawab saat orang yang kamu sayangi menanyakan responmu saat dia mati? Tidak, Miranda yakin sekali mulut akan terkunci rapat. Geral, ucap Miranda sebelum terisak hebat. Terguncang oleh isak tangis yang memburu keluar. Mir, aku tidak bisa menjanjikan masa depan untuk kita. Lirih Geraldian meringsek, memeluk tubuh rapuh yang sangat ia cintai itu di dalam dekapannya. Bersambung. 102. Bank Harum merupakan bank yang cukup terkenal di Indonesia. Pemiliknya sendiri adalah teman satu alma mater dengan Dilan. Tidak mengherankan jika Dilan punya koneksi ke bank tersebut. Pemilik Haru adalah Haruna Sastroatmojo, lelaki superior yang dikenal dengan sifat murah hatinya. Beberapa waktu yang lalu Miranda memang sempat menghubunginya untuk urusan penempatan jadwal. Dan lelaki parubaya itu cukup ramah menimpali semua pertanyaan Miranda, bahkan mengatakan bahwa suara Miranda mirip putrinya yang meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan lalu lintas. Hasil dari percakapan via telepon itu, Haruna Sastroatmojo siap meluangkan waktu untuk bertemu Geraldian. Jam berapa jadwalku menemui Pak Haruna? Tanya Geraldian dari balik tumpukan berkas-berkas. Miranda yang datang membawa secangkir kopi panas, terlebih dahulu mengumbar senyum tipis. Sekitar 3 jam dari sekarang. Terima kasih, ucap Geraldian menghidu aroma kopi yang menguar khas. Sama-sama, balas Miranda tersenyum. Ya, mereka berdua memutuskan untuk bersikap normal lagi. Melupakan Elf Corps Group yang berada di ujung tanduk kehancuran dan mengabaikan fakta puluhan pembunuh bayaran sudah bergerak membunuh Geraldian. Awalnya Geraldian sangat putus asa, bahkan merencanakan agar Miranda dan Arai pergi ke luar negeri. Namun Miranda dengan sifat tenangnya berhasil menenangkan lelaki itu. Kata Miranda saat itu, kalau Elf Corps Group sekarang diambang kehancuran, harusnya itu membuat kita tambah giat bekerja, Geral. Cari solusi apapun, bukannya malah terpuruk. Look at me, Geral. Miranda menarik dagu Geraldian agar menatapnya. Para pembunuh bayaran di sana boleh punya rencana matang untuk membunuhmu, tapi kamu juga punya kami yang bisa membantu. Kamu punya banyak pendukung, Geral. Dan disinilah mereka sekarang, bekerja lebih giat mencari solusi di kantor. Masih bisa tersenyum,
menikmati secangkir kopi panas yang mengeluarkan aroma khas dan saling bertukar candaan. Ayo, datanglah ribuan masalah, Miranda dan Geraldian siap bertarung sekarang. Mir, panggil Geraldian. Miranda berbalik, tidak jadi membuka pintu. Kenapa, Pak? Apa aku sudah bilang kamu cantik pakai baju itu? Miranda tertawa sampai kepalanya mendongak ke langit-langit. Kamu sudah mengatakannya 14 kali, omong-omong. Kamu cantik, tekan Geraldian. Pasti ada maunya, seru Miranda menyipit. Tidak, astaga, terang lelaki itu terkekeh. Terus seperti itu ya, Geral, pinta Miranda mengulum senyum. Seperti apa? Ya seperti ini, tersenyum terus. Tergantung bagaimana kamu memperlakukanku, Mir, goda Geraldian mengerling. Ish, dasar mesum, cuma sama kamu kok, kiki Geraldian. Mengedipkan sebelah matanya membuat Miranda terbahak keras sampai membuat sebelah matanya mengucurkan air mata. Tempat pertemuan yang sudah Miranda dan Haruna Sastratmojo janjikan berlokasi di restoran Jepang. Tempat itu cukup nyaman dipakai berdiskusi masalah pekerjaan. Ada ruangan khusus juga untuk urusan seperti itu. Waktu pertemuan mereka pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, namun sampai pukul 15.15, Haruna Sastratmojo tidak kunjung datang. Mungkin dia sedang ada pekerjaan mendadak, ucap Miranda menghibur Geraldian. Wajah lelaki itu sudah merah luar biasa, Miranda tahu Geraldian pasti merasa dipermainkan. Geraldian malu, dan wajar bagi seseorang yang dipermalukan seperti ini mengalami peningkatan emosi yang berlebihan. Sabar ya, dia pasti datang. Telepon lagi, berani-beraninya dia mempermainkanku. Desis Geraldian menjauh dari elusan jemari Miranda di bahunya. Menyembunyikan perasaan terluka karena ditolak, Miranda mengeluarkan ponselnya dan mendial nomor Haruna Sastratmojo. Seperti tadi, 10 menit yang lalu, 15 menit yang lalu dan 30 menit yang lalu, nomor lelaki pemilik Bang Haru itu tidak aktif. Tidak aktif, Geral, ungkap Miranda menunduk. Sialan, umpat Geraldian. Suara dering ponsel Geraldian membuat kedua manusia itu saling tatap. Mungkin itu dari Pak Haruna Sastratmojo, ucap Miranda melotot, ada harapan di bola mata belo itu. Dengan wajah datar Geraldian merogoh ponselnya di saku. Bukan, ini dari Dilan. Senyum Miranda luruh. Halo Dilan, ada apa? Sapa Geraldian langsung saat sambungan sudah tersambung. Ya, sekarang aku sudah di tempat pertemuan kami. Dia tidak datang sampai sekarang. Oh, mereka membicarakan Haruna Sastratmojo pasti, gumam Miranda menyimak. Apa? Pekik Geraldian lantang. Rahang lelaki itu menipis. Sialan memang lelaki tua itu. Miranda menahan napas tidak mau ketinggalan mimik wajah Geraldian. Ada apa ya? Apa ada sesuatu yang aneh? Atau kabar buruk? Kemudian Geraldian mematikan sambungan dengan kasar dan melempar ponselnya begitu saja ke atas meja. Cangkir teh Miranda hampir saja jadi korban. Ada apa? Tanya Miranda pelan. Dia takut suaranya yang lantang bisa menyulut emosi Geraldian kembali. Apa ada sesuatu yang salah? Geraldian menenggak jus jeruk miliknya dengan beringas. Lelaki itu mengumpat beberapa kali. Geral, bisik Miranda meringis. Melihat Geraldian yang pemarah begini, membuat kedua bola mata Miranda selalu berkaca-kaca. Menatap ke depan, pandangan Geraldian tidak sengaja bersibobrok dengan manik berkaca Miranda. Seketika emosinya turun drastis, dan dia mengumpat lagi, bukan kepada siapapun tapi kepada dirinya sendiri. Geraldian membenci dirinya yang gampang emosian kalau melihat Miranda yang terluka seperti ini. Sialan kamu, Geral. Haruna Sastratmojo membatalkan pertemuan, ungkap Geraldian menghela napas. Cuping hidungnya kempas-kempis oleh napas yang memburu karena menahan emosi. Dia bilang pada Dilan membatalkan ucapannya untuk membantuku. Ya Tuhan, Geral, seru Miranda menutup mulut dengan jemarinya. Dia tidak menyangka, tentu saja. Satu-satunya harapan mereka, satu-satunya sumber dana mereka harus pupus di tengah jalan. Tapi kenapa? Padahal kita belum melakukan pertemuan. Aku juga tidak tahu, bisik Geraldian lirih. Miranda turut merasakan emosinya menggunung tinggi. Dia mendongak ke langit-langit, menyembunyikan raut wajahnya yang muram. Lalu entah dari mana, pandangannya bertemu pandang dengan gerombolan orang di luar restoran yang terlihat dari kaca transparan. Miranda serentak bangkit dari kursinya. Aku ke toilet sebentar, Geral. Oke, bukan. Miranda sebenarnya tidak berniat ke toilet. Dia hanya ingin menyusul gerombolan yang membuat perasaannya kacau sekarang.
Mereka hendak memasuki limosin di pinggir jalan. "Pak Haruna Sastroatmojo," panggil Miranda berteriak lantang. "Sebentar, kita harus bicara." Haruna Sastroatmojo, dalam pakaian necis yang mengkilap, menurunkan sedikit kacamatanya agar dapat memindai perempuan yang mengatupkan kedua tangannya di depan dada. "Saya Miranda, Pak. Kita melakukan percakapan di telepon tadi malam." "Oh Miranda," ucap lelaki pelontos itu tersenyum. "Apa Anda membatalkan kemurahhatianmu meminjamkan dana ke Elf Corps Group karena perempuan itu?" bentak Miranda menunjuk Lina dan Rayvan yang sudah duduk di jok belakang limosin. Napas perempuan itu memburu, tangisnya sebentar lagi pasti keluar. "Selamat siang, Jalang," sapa Lina menyeringai. "Bagaimana rasanya terpuruk sendirian? Tolong titip pesan ke Geraldian, bilang kalau aku masih punya belas kasihan mengampuninya. Dengan syarat dia sujud di kakiku dan berjanji mau menikahiku." Lina terkekeh, menjadikan Miranda yang berdiri kaku menahan amarah sebagai bahan lelucon. Miranda merasakan napasnya tersendat-sendat karena sedari tadi menahan napas. Bersambung 103. Napas Miranda semakin memburu saat mendengar kalimat pencemoohan Lina. "Bagaimana rasanya terpuruk sendirian? Bagaimana rasanya tidak ada pendukung? Selamat menikmati keterpurukan kalian." Lina menyeringai. "Tolong titip pesan ke Geraldian, bilang kalau aku masih punya belas kasihan mengampuninya. Dengan syarat dia sujud di kakiku dan berjanji mau menikahiku yang otomatis meninggalkan Jalang sepertimu." "Dengar ya, Nak," ucap Haruna Sastroatmojo menarik perhatian Miranda dari Lina. "Aku minta maaf karena harus membatalkan rencana kerja sama kita." "Tapi kenapa?" Lirik Miranda menghapus air mata dengan punggung tangannya secara kasar. "Ada sesuatu yang mendasarinya, tapi itu tidak penting untuk kamu ketahui," jawab Haruna Sastroatmojo menghela nafas. "Apa kamu bekerja sama dengan mereka?" tanya Miranda sembari menunjuk Lina dan Rayvan, sahabatnya yang sedari tadi hanya bungkam melibatnya dihujat habis-habisan oleh Lina. "Ya," jawab Haruna Sastroatmojo. Miranda mengangguk-anggukan kepala mengerti, ya ini jadi beralasan sekarang. Semuanya terpampang nyata dan dengan jawaban itu Miranda sudah tidak berselera mengobrol lagi dengan lelaki paruh baya itu. Ada yang lebih penting sekarang, yaitu menginterogasi Rayvan. "Kenapa, Ray?" desis Miranda dengan kondisi wajah acak-acakan. Eyelinernya barangkali meleleh sekarang karena air mata. "Kenapa kamu tega hianati aku?" Lina menyeringai. "Rayvan tahu mana Jalang dan mana yang bukan. Sebaiknya tutup mulutmu," bentak Miranda menuding Lina. "Ray, lihat Ray, aku dihina. Kenapa kamu diam saja?" cecar Miranda pecah oleh isak tangis. Rayvan seperti susah mengangkat kepala. Bahkan saat menimpali cecaran Miranda pun, lelaki itu hanya menunduk. "Maafkan aku, Mir. Dunia bisnis memang sangat rumit. Tapi itu tak bisa dijadikan alasan," seru Miranda. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan agar kita kembali normal?" tanya Rayvan tajam, beranikan diri mendongak, membalas tatapan penuh luka dari Miranda. "Jauhi Geraldian, Mir. Dia berbahaya." "Ini tidak ada kaitannya dengan Geraldian," isak Miranda. "Ada. Dia sedang dalam misi dihancurkan sekarang, makanya jauhi dia Mir. Ini untuk kebaikan Arai juga," tambah Rayvan menghela napas. "Aku yang tahu apa yang menjadi kebaikan Arai, kamu bukan siapa-siapa." "Mir," erang Rayvan. "Kamu dengar ya Ray, apapun yang terjadi, serusak apapun Geraldian sekarang aku akan tetap berada di sampingnya, bahkan sampai dia mati sekalipun aku akan tetap mendampinginya." Setelah mengatakan itu, Miranda berbalik pergi meninggalkan Rayvan. "Kenapa lama sekali?" tanya Geraldian mengernyit bingung. Bekas eyeliner tampak di kedua pipi perempuan ini dan walaupun mengumbar senyum selebar itu mais tersisa raut muram. "Kamu nangis, Mir?" "Enggak," jawab Miranda meringis. "Tadi mataku kecolok pas nebelin eyeliner, sakit banget sampai nangis." "Masih kelihatan merah ya?" dahi Geraldian mengernyit bingung, kecoloknya dua mata sekaligus gitu. "Iya, bohong Miranda. Kok ceroboh gitu sih?" komentar Geraldian menyipit tajam. "Lain kali hati-hati. Kecelakaan cuma buat nambahin eyeliner, alasannya nggak berfaedah banget." "Hehe," keke Miranda menatap Geraldian malu. "Aku lapar banget, Geral. Boleh pesan makan?" "Tadi bilangnya kenyang," ucap Geraldian mengernyit. "Kenapa sekarang bilang lapar? Memang sudah kenyang." Miranda mengatakan lapar sekarang agar Geraldian tidak terlalu intens memandangi wajah sembabnya. Miranda hanya melakukan touch up sebentar tadi, demi menambal beberapa bagian yang terlalu kentara sembabnya.
Namun pandangan Geraldian jelas tidak bisa diragukan karena bisa mendeteksi kesembapan di wajah Miranda. "Sekarang aku lapar," ucap Miranda merona. "Biar aku panggilkan pelayan untuk mengambilkan daftar menu," tawar Geraldian beranjak dari kursinya. Ditinggalkan oleh lelaki itu sendirian, Miranda langsung mengembuskan napas lelah dan menenggak teh hangatnya dalam sekali tegukan. Marah-marah menguras tenaga juga, ternyata. "Ini daftar menunya, Bu," seorang pelayan berpakaian serba kuning menyerahkan buku menu kepada Miranda. Miranda mengambilnya, memindia semua menu. Kata Miranda, "Kamu mau pesan apa, Geral?" "Aku masih kenyang." "Oh oke," sahut Miranda. "Aku pesan yang ini, Mbak." "Oke, mohon ditunggu ya, Bu." "Oke." Suara dering ponsel menyentak Miranda. "Apa itu ponselku?" "Ya Miranda, nada dering itu milik ponselmu," jawab Geraldian terkekeh. "Oh iya," sahut Miranda menepuk kepalanya. Tasnya dia simpan di tote bag tadi. Dia buka resleting dan membuka tasnya, mencari sumber suara nada panggilan yang masih berbunyi. "Dari siapa?" tanya Geraldian penasaran. Miranda menatap layar ponselnya. "Dari Pak Dilan." "Angkat," suruh Geraldian. Miranda mengangguk, menggeser logo telepon ke menu menerima panggilan. "Halo, Pak." "Halo, Mir," balas Dilan menyapa. "Aku minta maaf sebesar-besarnya karena pembatalan rencana kerja sama Bang Haru." "Tidak apa-apa, Pak," jawab Miranda tersenyum memandang Geraldian. "Mungkin ini bukan kesempatan Elf Corps Group. Haruna Sastratmojo sudah menyetujui permintaanku omong-omong." Dia bilang setuju. "Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba dia meneleponku tadi dan bilang tidak bersedia menolong Elf Corps Group. Aku pikir ini ada kaitannya dengan Herlan." "Herlan punya kekuatan mempengaruhi siapa saja, termasuk mempengaruhi Haruna agar memihak musuh Geraldian." Miranda menghela napas, bilang tunggu ke Geraldian yang sudah tidak sabaran ingin mengetahui tema pembicaraan Miranda dan Dilan. "Aku juga kurang tahu, sepertinya iya," timpal Miranda. "Terlepas dari masalah ini, aku minta maaf sebesar-besarnya untuk kalian," ucap Dilan tulus. "Oke, oh ya aku sudah berdiskusi dengan Reynolds dan rekan-rekan kerjaku yang lain." "Diskusi?" potong Miranda bingung. "Ya, kami sudah sepakat akan meminjamkan Elf Corps Group dana untuk memulai kembali semuanya dari awal," ucap Dilan riang, keriangannya menulari telinga Miranda. Perempuan itu sampai memekik terkejut. "Benarkah?" "Iya, Mir. Tolong jangan bilang dulu ke Geraldian, kami rencananya akan bertemu nanti malam." "Oke," timpal Miranda tersenyum 3 jari. "Kenapa sih?" tanya Geraldian bingung dengan perubahan ekspresi Miranda. "Sepertinya ada yang penasaran," ucap Dilan terkekeh. "Ya sudah aku tutup dulu ya." "Oke." Miranda menurunkan ponsel dari telinga saat dirasa sambungan sudah mati. "Kalian membicarakan apa tadi?" tanya Geraldian penasaran. "Dia cuma minta maaf atas pembatalan rencana kerja sama Haruna Sastratmojo," jawab Miranda tersenyum misterius. "Oh ya, sampai senyum sumringah begitu," selidik Geraldian. "Tentu saja," kikir Miranda. "Kok aku tidak percaya ya?" tanya Geraldian mendengus. "Jangan bilang kalian dekat di belakangku. Dilan sudah punya 3 anak omong-omong. Aku suka kalau kamu cemburu begini," kiki Miranda mengecup sudut bibir Geraldian. Miranda membuka pintu apartemen dan terkejut mendapat serangan dari Geraldian. Lelaki itu bukan cuma merengkuh tubuhnya, namun juga mengecupi seluruh ornamen wajah Miranda, dan terakhir melumat abis bibirnya. White, kamu kesurupan apa ini?" pekik Miranda dengan napas terengah. Matanya memejam lagi begitu Geraldian melumat kembali bibirnya. Lelaki ini bau keringat astaga, tapi Miranda suka. "Teman-temanku memberikan bantuan pinjaman, Mir. Aku senang sekali," ungkap Geraldian antusias. "Oh ya," Miranda pura-pura tidak tahu. "Berapa?" 30 miliar, itu cukup membuat Elf Corps Group bertahan." "Syukurlah," ucap Miranda berkaca-kaca. "Aku senang lihat kamu bahagia seperti ini." Bersambung 104. Untuk mengisi bahan bakarnya menguasai puncak teratas bisnis internasional, Herlan punya banyak koneksi di mana-mana. Dia lelaki paling berpengaruh yang sepak terjangnya tidak bisa diragukan lagi. Ya, seperti di awal, Herlan merupakan rekan kerja Geraldian. Geraldian bisa disebut sebagai koneksi besar, walaupun sekarang Herlan dan Geraldian ibarat air dan minyak. Bertentangan, tidak pernah bisa disatukan. Dan sekarang bukan cuma level swasta yang Herlan jadikan mitra kerja sama bisnis, namun level pemerintah pun dia datangi.
Pemerintah terbesar yang Herlan akui meloyalkan namanya adalah pemerintah Meksiko. Herlan punya banyak sumber daya manusia mumpuni yang bisa dia kirim untuk membantu pemerintahan Meksiko mengupas para mafia di sana. Sebagai bentuk timbal balik, Herlan akan menjadi pemegang penuh senjata-senjata yang digunakan Chuli, nama kelompok mafia paling mematikan itu. Aku sudah menyiapkan dana untuk melakukan itu semua, kata Herlan kepada seseorang di seberang telepon. Kamu jangan khawatir soal itu. Herlan terbahak keras, suara tawanya bergemuruh di ruangan serba kaca. Oke, layar komputernya menampilkan grafik-grafik kode tak beraturan yang rumit. Array mengetuk-ngetuk dahinya dengan ujung ballpoint, dia sedang kesulitan membobol sistem pertahanan akun rekening seseorang. Sial, desis Array mengacak-ngacak rambutnya. But what? Miranda pasti akan menjewernya kalau tahu Array sudah belasan kali mengumpat. Ini kenapa susah sekali? Tok-tok. Ketukan pintu membuat Array cepat-cepat menoleh. Perkiraannya yang mengira itu ibunya tepat sasaran. Kenapa? Bu, tanya Array tanpa membuka pintu. Pintunya dikunci omong-omong. Hal ini untuk meminimalisir kedua orang tuanya yang sedang menghabiskan masa rehat dengan menonton TV di ruang tamu tiba-tiba datang dan mengintip pekerjaan Array. Buka pintunya, Ray, pinta ibunya lantang. Kamu kenapa jadi main kunci aja sih sekarang? Nggak sopan, di luar juga ada Om Geraldian, bukannya datang buat nemuin dia kamu malah asyik sendiri. Aku nggak main game kok, Ma, timpal Array sambil menghela napas. Yeah, ibunya yang cerewet mana bisa ditentang. Keluar dari kursi putarnya, bocah lelaki 7 tahun itu beranjak menuju pintu. Langsung dihadapkan pada wajah muram ibunya. Ibu nggak suka ya kalau waktu makan malam kamu gunain buat main komputer, komentar Miranda ketus. Di luar ada Om Geraldian, seenggaknya kamu temui dia dulu. Dan definisi pertemuan antara kedua anak ibu itu sangat berbeda. Temu yang ada di benak Array hanya sekedar menyapa, cium tangan misal lalu pergi ke pekerjaan masing-masing. Namun temu dalam pandangan Miranda tidak sesimpel itu. Temu menurut Miranda harus menghabiskan waktu bersama. Berjam-jam bahkan bisa semalaman suntuk sampai ketiduran di atas sofa bersama. Aku sedang mengerjakan tugas dari sekolah, ungkap Array hati-hati. Semoga Miranda mempercayai kebohongannya, yang walaupun sebenarnya mustahil. Perempuan ini punya indera keenam berupa kemampuan mendeteksi kebohongan jenis apapun. Tidak heran kalau sekarang bibir ibunya itu menipis karena emosi. Ibu guru mana yang membebani anak kelas 1 sekolah dasar tugas di komputer? Jangan berani-beraninya membohongi Mama, Mama tahu kok kamu lagi main game. Pelajaran utama setelah 7 tahun hidup sebagai putra Miranda, menunduklah ketika diomeli. Karena seriously, kepalamu akan pegal karena omelan Miranda akan sangat-sangat panjang seperti kereta api. Masih kecil sudah bisa merangkai kebohongan, gimana udah gedenya? Array menatap komputernya dengan pandangan kecewa. Bye-bye komputer, Miranda. Panggilan suara bariton dari ruang keluarga menyela omelan Miranda, entah kalimat keberapa puluh. Miranda, sebentar, teriak Miranda membalas teriakan itu. Array yang memperhatikan ibunya kembali tersentak menunduk saat Miranda mengarahkan tatapan tajamnya ke bocah itu. Mama tunggu 15 menit lagi. Awas kalau belum keluar, Mama jual komputer kamu. Array meringis. Oke, Mama masak pepes ikan kesukaanmu. Tambah Miranda ketus. Sahut Array menggumam. Lalu pintu ditutup paksa tepat di depan muka Array. Tapi tidak ada lagi waktu untuk mengeluh apalagi merespon tingkah ibunya yang aneh itu. Berdasar pada waktu adalah uang, Array segera melesat menuju kursi putar miliknya. Duduk di sana dan langsung memeluk mouse di jemarinya. Mouse bergambar animasi kar itu digeser ke sana kemari memecahkan kode-kode. Grafik-grafik tertampil di depan wajah Array, menyorot wajah bocah itu yang sedang berpikir serius. Sesekali, tatapan Array bertaut pada jam beker di samping komputer, memastikan waktu yang ditentukan Miranda tidak melenceng. Hanya 15 menit, namun Array optimis dia bisa meretas akun rekening seseorang. Ayo, sebentar lagi. Tidak ada lagi waktu untuk bersantai sekarang. Sepasang mata bocah itu menurun ke penunjuk waktu di monitor paling bawah, waktu tersisa 9 menit lagi. Array semakin gencar menekan kombinasi kode-kode yang dibutuhkan. Waktu tersisa 3 menit lagi. Array memastikan nomor rekening yang tercantum di layar benar, setelah itu dia tekan OK, dan menunggu hingga loading berjalan. 1 menit tersisa, loadingnya bahkan belum sampai 70%.
23 detik lagi, sial. Baru mencapai 89%. Arrai, waktu habis ditandai dengan teriakan Akira dari ruang dapur. Kedua orang tuanya pasti sudah menunggu di depan meja makan. Arrai mendengus kencang, hampir punya keinginan menentang Miranda lagi saat loading menampilkan tampilan selesai. Oh, God, akhirnya, senyum bocah itu tercetak manakala uang di rekening Herlan sudah dialihkan ke rekening Culi, salah satu mafia yang hendak Herlan tumpas. Yep, Arrai memang tahu Herlan merencanakan hal besar di luar sana. Hal besar itu nantinya bisa saja menjadi hal buruk bagi keluarganya, khususnya Elf Corps Group. Selamat kehilangan uang sialanmu, pengganggu. Ucap Arrai menyeringai. Arrai, Miranda sudah memanggil lagi. Iya, Mak, teriak Arrai menyahut. Ini lagi matiin komputer dulu. Karena khawatir Miranda akan memaksa masuk ke kamarnya, Arrai akhirnya turun ke bawah, menuju ruang makan. Di sana sudah menunggu kedua orang tuanya. Jadi, bocah kecil ini suka pepes ikan juga? Tanya Geraldian menyuap suwiran pepes ikan ke dalam mulutnya. Dia bisa menghabiskan 2 ekor ikan sekaligus dalam satu kali makan, seru Miranda tersenyum menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Aku tidak, kamu juga suka pepes ikan, Geral. Tidak sebanyak itu, kok. Mama berlebihan sekali, protes Arrai mencebik. Bener kok, sahut Miranda yakin. Oh ya, iya, aku ke dapur dulu ya, ambil pepes ikan lagi di panci, ucap Miranda beranjak dari kursinya. Aku dengar Elf Corps Group sudah punya dana bantuan sekarang, ucap Arrai setelah sekian lama hanya berdiam diri. Iya, jawab Geraldian pelan. Syukurnya masih ada orang baik di luaran sana. Di saat orang lain pergi meninggalkan Elf Corps Group karena hasutan musuh-musuhku, mereka masih setia menemani. Aku juga bisa. Tidak, Rai. Kali ini jangan ikut campur urusanku. Ini bukan ranahmu. Biarkan aku menyelesaikannya sendirian, potong Geraldian dengan suara dingin dan dalam. Bersambung 105. Geraldian, ayahnya memang bilang tidak perlu ikut campur. Namun rasanya Arrai adalah parasit kalau cuma memangku dagu melihat keluarganya diobrak-abrik seperti ini. Bukan Haruna Sastra Atmojo yang membatalkan rencana kerja sama dengan ayahnya, bukan pula kerubah berbahaya Lina serta Rayvan, Arrai melancarkan aksinya langsung ke pusat. Langsung ke dalam semua kerusakan di perusahaan ayahnya, Herlan Adinata. Dan sebenarnya, Arrai sangat penasaran bagaimana respons Herlan saat tahu miliaran uangnya sudah Arrai alihkan ke rekening musuhnya sendiri. Dalam satu kali waktu, Arrai mengantongi 2 hal sekaligus sebagai hadiah, imbalan yang tak main-main dari Culi, kelompok mafia paling mematikan yang terbilang cukup berpengaruh karena memproduksi senjata sendiri, dan imbalan kedua berupa menyaksikan wajah membara Herlan. Game over, ucap Arrai menyeringai. Bocah yang memakai hoodie itu berjalan menuju rak sepatu, mengambil Converse putihnya lengkap dengan kaos kaki. Arrai akan menonton pertunjukan bagus sore ini. Tepat ketika Herlan menyadari isi rekeningnya berkurang drastis. Seru sekali, pasti. Kaki kecil itu diselubungi kaos kaki putih, kaos kakinya sangat wangi. Ibunya pasti mencucinya kemarin, setelah tahu Arrai akan memakainya sekarang. Ibunya yang sangat Arrai sayangi itu kini sedang berkutat di dapur. Entah sedang bereksperimen apa. Mengingat ibunya, Arrai jadi lupa meminta izin keluar. Namun mengingat sekarang sudah cukup sore, sepertinya Miranda akan memberi pelototan tajam alih-alih anggukan. Sekali-kali jadi bocah nakal yang tidak izin pergi, tidak akan masuk neraka, kan? Raf, Arrai baru saja menalikan tali sepatu kanan, kaki kiri belum pakai kaos kaki sama sekali. Araf, kamu di mana? Miranda kembali berteriak lantang, suaranya terdengar mendekat. Arrai gesit memasukkan kakinya ke mulut sepatu, menyimpulkan talinya dengan cepat, bahkan tanpa rapi sama sekali. Bocah berambut keriting itu sudah memegang gagang pintu, saat suara ibunya tepat di belakang lehernya. Mau kemana? Selidik suara itu tajam, mencecar Arrai. Kini, Miranda tengah berdiri tepat di depan anaknya itu. Arrai tidak sadar mengentakkan ujung sepatunya ke lantai, dengan muka kalah, bocah itu membalikkan tubuhnya memberi ibunya tatapan melangsa. Aku mau main, boleh, kan? Ingat peraturannya. Miranda lebih memilih mengingatkan Arrai tentang peraturan yang sudah mereka sepakati sejak awal. Main sepulang sekolah boleh, tapi tidak boleh melewati jam 4 sore. Sekarang sudah pukul 16.17 waktu Indonesia Barat. Sudah lewat 17 menit. Aku ingat peraturannya, Ma, tapi ini penting dan mendadak.
bujuk Arai melobi ibunya agar memberinya izin keluar. Aku janji ini pertama dan terakhir kalinya. Miranda tatap manik putranya dengan tajam. Kamu tahu jawabannya seperti apa, Rai? Seru Miranda dengan tajam. Lagi pula, kamu mau main apa sampai itu penting sekali? Selidiknya. Oh ayolah, Ma. Erang Arai menyugar ributnya. Yabak mendadak gatal mendengar ucapan sarkas ibunya. Buka sepatunya dan ayo bantu mama di dapur. Pungkas Miranda melengos pergi, meninggalkan Arai yang bersungut-sungut karena kesal. Hilang sudah rencananya menyaksikan detik-detik misinya membuat Herlan marah berhasil. Ironisnya ibu kandungnya sendiri yang menjadi penyebab gagalnya hal tersebut. Ayo, Arai, kalau kamu maksa pergi, mama bisa bilangin ke papa kamu. Arai cemberut, perlahan melepas sepatu dengan ujung kakinya. Sama sekali tidak mau menurunkan tangan sekadar membuka ikatan tali. Raf, iya sebentar, jawab Arai balas berteriak lantang. Bocah itu merogoh saku depan celana jeansnya, meraih ponsel untuk menghubungi Gavin. Hanya butuh 3 kali ketukan sampai Gavin mengangkat panggilannya. Halo, my little boss. Kamu di mana? Tanya Arai to the point. Aku ada di tempat yang dekat dengan posisimu, ada apa? Gavin balas bertanya, lalu tiba-tiba lelaki itu berseru antusias. Oh ya, aku baru saja tahu kalau kamu meretas akun rekening Herlan Adinata. Itu luar biasa, Rai. Nah karena hal itu aku menghubungimu sekarang, timpal Arai. Oh aku mengerti apa tugasku sekarang, ucap Gavin tegas. Kamu mau aku mengawasi pergerakan miliarder muda itu kan? Yap, jawab Arai menyeringai. Aku akan melakukannya sekarang juga, timpal Gavin balas menyeringai. Arai, kamu pura-pura budek begitu nanti bisa budek beneran lo, seru suara cempreng dari arah dapur. Arai meringis malu, Gavin pasti mendengar teriakan ibunya. Ibunya seperti berteriak di tengah hutan saking kencangnya. Ini apartemen, astaga. Oke aku tutup ya, Gavin. Pantau terus lelaki itu. Pastikan semuanya baik-baik saja. Siap, my little boss. Napas lelaki itu memburu, hidungnya yang mancung kembang kempis karena terlalu kuat menarik oksigen dari udara. Sudah puluhan berkas Herlan jadikan sasaran pelampiasan emosi. Bagaimana tidak emosi, kalau melihat isi rekening kita berkurang 50% tanpa alasan jelas. Seriously, Herlan bisa membunuh siapa saja sekarang karena begitu besarnya emosi yang menerpa dirinya. Bukan cuma 100-200 juga, Herlan kehilangan belasan miliar. Uang yang sengaja Herlan cadangkan untuk kerjasamanya dengan pemerintah Meksiko. Pak, kami sudah bekerja semampu kamu, dan kami mendapatkan rekening yang menampung uang Bapak. Herlan, yang berdiri kaku di ujung ruangannya menipiskan bibir. Siapa si brengsek itu? Berani-beraninya dia mencuri uangku. Mereka, kelompok mafia curi, jawab pegawai Herlan tersebut pelan. Dia tahu kalau Herlan memang sedang dalam misi menumpas curi di tanah Meksiko. Mengetahui kelompok mafia itu yang mencuri uang Herlan tentu saja akan membuat Herlan geram setengah mati. Apa katamu? Ya, pelakunya adalah curi. Sialan mereka, desis Herlan menyugar rambutnya, mengurai rasa tegang yang berkumpul di sekitar kepalanya. Aku benar-benar akan membuat perhitungan. Uang sebegitu banyaknya bisa Herlan manfaatkan sebaik-baiknya, dalam mencuri investor Elf Corps Group misalnya. Utus orang-orangku untuk membungi hanguskan pabrik senjata murahan mereka. Adakan bonus buat mereka, yang bisa membawa kepala pimpinan curi akan aku kasih sesuatu yang berharga, lanjut Herlan menyeringai. Beri mereka pelajaran setimpal agar berhati-hati berurusan denganku. Kalau bisa keluarga yang terlibat, bunuh mereka semua. Jangan sampai ada yang tersisa. Oke, sahut pegawai Herlan tersebut mengangguk. Pakaiannya yang serba hitam tampak kontras dengan warna cat ruangan Herlan yang serba putih. Herlan dan pegawainya hanya tidak jeli, bahwa gedung senjata yang digunakan sebagai markas curi kini hanya bersisa puing reruntuhan. Pabrik besar yang dulu memproduksi berbagai senjata ilegal, kini dipindah alihkan ke daerah yang sepi. Yang tentu saja bukan yang dulu. Rai, mereka meledakkan pabrik senjataku yang dulu. Herlan mengirim banyak pasukan untuk mengepung rumahku dan meledakannya. Kata pemimpin curi dalam bahasa Inggris yang fasih. Aku tidak tahu kalau kerjasama kita ini bakal jadi cerita paling menakjubkan. Aku sudah melakukan apa yang menjadi kewajibanku. Sekarang giliranmu menunjukkan balas budi. Lakukan apa yang ku minta, kata Arai tenang. Apapun untukmu, Rai. Bersambung.